Awal mula COVID-19 pertama kali dilaporkan oleh pemerintah di kota Wuhan, Cina. Dilansir dari Kompas Media, Tiongkok melaporkan adanya penyakit jenis baru ini pada tanggal 31 Desember 2019, di mana penyakit COVID-19 disebabkan oleh sebuah virus SARS-CoV-2. Penyebaran utama COVID-19 adalah melalui droplet yang dihasilkan saat orang berbicara, batuk, bersin, maupun bersalaman dengan orang lain. Yang dimana virus itu masuk ke tubuh manusia melalui mata, hidung, ataupun mulut. Penularan virus COVID-19 bisa juga terjadi saat seseorang menyentuh barang yang mungkin saja sudah terkontaminasi oleh droplet orang lain. Yang dimana gejalanya bisa berupa demam, batuk kering, hilangnya indera penciuman, dan juga indera perasa. Di Indonesia sendiri, COVID-19 telah menular lebih dari 1 juta orang sejak kasus pertama yang diumumkan pada bulan Maret 2020. Setidaknya sudah 35.000 orang yang telah meninggal dunia diakibatkan oleh COVID-19. Indonesia telah menerapkan upaya-upaya penghambat terjadi penyebarannya virus COVID-19 seperti mencuci tangan dengan benar dan menggunakan sabun serta air yang mengalir. Selalu menggunakan masker saat akan berpergian, menjaga daya tahan tubuh serta mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, menerapkan isolasi mandiri dan social distancing, dan yang paling penting selalu gunakan hand sanitizer saat akan berpergian dan sesudah dari bepergian. Namun, upaya untuk menghambat penyebaran virus COVID-19 telah menghambat perekonomian di Indonesia, terutama di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. UMKM pada dasarnya memiliki peran penting dalam perekonomian di Indonesia, karena sebanyak 97% tenaga kerja di Indonesia adalah bekerja di sektor UMKM. Namun, karena disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang terus melonjak, sejumlah UMKM di Indonesia terpaksa ditutup dan para pelaku UMKM terpaksa berhenti beroperasi, serta mendapatkan kebijakan pembatasan sosial skala besar atau PSBB, guna demi mencegah penularan COVID-19. Nah, di sini apakah peran mahasiswa? Pada semester ini, Universitas Maritim Raja Ali Haji ikut berkontribusi dalam membantu para pelaku UMKM, yakni melalui mata kuliah KKN atau kuliah kerja nyata dengan tema di era next normal UMKM bangkit, 1 mahasiswa 1 UMKM. Nah, pada video kali ini saya akan membantu salah satu UMKM yang ada di Tanjung Pinang, yakni dengan cara membantu membuatkan NIB atau nomor induk usaha serta mempromosikan hasil jualan dari usahanya. Dan ini merupakan video perjalanan saya menuju lokasi UMKM. Jarak yang saya tempuh dari rumah menuju lokasi UMKM berkisar antara 10 menit sampai 15 menit. Nah, setelah saya sampai di lokasi, saya langsung bertemu dengan pemilik UMKM tersebut. Di sini, saya terlebih dahulu meminta izin untuk mewawancarai pemilik dari UMKM tersebut. Silakan. Kapan sih awal berdirinya usaha kedai kopi ini? Alhamdulillah kita juga baru buka ya sekitar 3 bulan yang lalu, sekitar bulan-bulan Agustus September lah. Mengapa sih Anda memilih usaha kedai kopi? Pertama karena basic saya di kedai kopi ya, karena saya juga kerja lama di kedai kopi, jadi ya saya untuk memberanikan diri untuk membuka kedai kopi sendiri. Berapa sih modal awal memulai usaha ini? Modal awal yang kita butuhkan ya sekitar 45 juta ya, itu udah termasuk semuanya kayak meja, kursi, bahan-bahan, dapur. Pendapatan perharinya bisa dapat berapa?
Kalau untuk pendapatan per hari ya kita bisa kisaran sekitar 300.000 hingga 400.000. Jam berapa sih usahanya mulai beroperasi? Kita untuk jam operasi ya, kita dari jam 8 pagi hingga jam 12 malam. Suka duka dalam memulai usaha kedai kopi ini apa? Suka duka kita sih ya, mungkin ada orang yang cocok nggak cocok dengan kedai kopi kita, apa rasa kopi kita gitu kan. Itu aja sih paling kendalanya. Seperti yang kita ketahui sekarang kan kita tengah pandemi COVID-19 kan. Bagaimana upayanya supaya usahanya tetap bertahan walaupun tengah pandemi COVID? Oke, yang pertama kita tetap ikuti protokol kesehatan ya. Yang kedua kita ikuti kebijakan pemerintah. Seperti contohnya kita take away secara online. Mungkin bisa kita lakukan secara begitu. Nah, pertanyaan terakhir, apa sih tips yang bisa disampaikan untuk orang yang ingin buka usaha seperti Anda? Pertama, tipsnya harus tetap semangat walaupun dalam kondisi seperti ini. Kita harus tetap semangat, maju. Itu aja sih. Niat. Punya niat, betul. Oke, terima kasih ya. Iya. Nah, setelah saya selesai mewawancarai pelaku UMKM-nya, selanjutnya saya akan langsung saja membantu mendaftarkan NIB dari usahanya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu NIB. NIB atau lebih dikenal dengan nomor induk berusaha adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OES atau BKPM setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui OES atau Online Single Submission. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih fungsi NIB itu bagi sebuah UMKM. Fungsi dari NIB adalah tak hanya sebagai identitas, tetapi juga berlaku sebagai tanda daftar perusahaan. Sama halnya seperti kita manusia yang memiliki KTP sebagai tanda pengenal, sebuah UMKM juga memiliki tanda pengenal yang disebut dengan NIB. Kemudian, saya langsung memulai mendaftarkan NIB dari pemilik usaha warung kopi tersebut dengan menggunakan identitas dari KTP pemilik warung kopinya. Sambil menjelaskan secara singkat dan jelas bagaimana langkah-langkah dalam mendaftarkan NIB dengan benar. Dan terlihat pemilik dari warung kopi tersebut sangatlah antusias dan bersemangat mengikuti langkah-langkah dalam setiap pembuatan NIB. Hingga proses pendaftaran NIB telah selesai, NIB pun tinggal dicetak. Nah, UMKM yang kali ini saya bantu adalah sebuah UMKM yang bergerak di bidang minuman, terutama minuman kopi. Selain menjual minuman kopi, di sini juga menjual aneka jenis minuman lainnya, seperti cappuccino, teh obeng, Milo es, sirup, dan lain-lain. Selain menjual minuman, di sini juga menjual cemilan ringan seperti kerupuk ubi, kerupuk ikan, dan jenis kerupuk lainnya. Nama UMKM-nya adalah Wak Sandi atau lebih sering dikenal dengan Warung Kopi Sandi. Warung kopi ini terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, Warung Kopi Sandi tetap beroperasi seperti biasanya, walaupun tengah pandemi COVID. Yang dimana Warung Kopi Sandi mulai beroperasi pada pukul 8 pagi sampai dengan pukul 12 malam. Nah, sekian video dari perjalanan saya dalam membantu salah satu UMKM di Tanjung Pinang. Semoga bermanfaat ya, dan yang terpenting tetap jaga kesehatan. Akhir kata, sampai jumpa.